Inilah yang kumaksud adalah hati yang gelap, hati yang tidak sadar bahwasanya semua itu karena Allah. Gak sadar kita sebagai makhluk itu statusnya adalah la haula wala quwata. Allah ketika mau memberikan petunjuk atau hidayahnya terhadap hambanya, Allah sengaja akan memberikan satu wadah di dalam hati untuk menerima hidayah tersebut. Lah wadah itu akan menopang apa ajaran yang akan disampaikan oleh utusannya. Waladhi, yaitu zat kang maha suci hidup, arsala yang mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan membawa agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Itulah sebenarnya Islam. Bukan yang disebut Islam itu hanya melakukan ritual sholat 5 waktu secara jasmaniah saja, enggak. Yang dimaksud Islam itu adalah aidinut tauhid, agama yang memberikan pendidikan terhadap ruhaniyah seseorang untuk mengesahkan Allah, untuk tidak ada iman selain Allah di dalam jiwanya dari segala apapun. Itu namanya tauhid, itu namanya dinul haq. Urusan secara fisik itu apapun monggo, yang jelas ruhaniyah itu mengesahkan pada Allah. Sehingga di dalam surat As-Saffat atau surat Fatah ayat 28 Allah dawuh, aku sengaja ngutus utusaku untuk membawa petunjuk lewat ajaran tauhid ini. Dengan ajaran tauhid ini akan disampaikan terhadap hamba atau umat. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk di sini adalah mereka ketika saat yastami'unal qaula, dia mendengarkan wejangan di dalam ajaran-ajaran dinut tauhid, dia terima. Lah, dinut tauhid ini kalau kumasukkan di dalam kitab namanya Al-Qur'anul Qadim. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Qadim itu yang mengambil dari intisarinya. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu sebenarnya tertuang atau tertampak di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal Anda ngambil syarahnya, ngambil tafsirnya dari mana. Nah, dengan kitab ini, di dalam kitab ini akan menjadikan satu petunjuk hidayah terhadap panjenengan kali kula. Selanjutnya wayattabi'una ahsanahu, menjalankan petunjuk-petunjuk. Tetapi di situ ada 2 kelompok Bapak Ibu. Ketika saat ajaran dinul haq disampaikan oleh baginda Rasul, ada 2 kelompok. Kelompok minoritas, wa minhum man hadallah, menerima petunjuk tersebut. Kelompok mayoritas, wa minhum man haqqat minal dhalalah, kelompok yang terbesar itu menolak hidayah dari
Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam kitab itu. Hal ini maka izinkanlah kami akan membahas surat Maidah ayat 16 ya, saged ditingali. Ini hujjah, ini bukti terkait ajaran dinul haq itu adalah ajaran sebagai petunjuknya ruhaniyah supaya kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi, dengan kitab itu. Yahdi aweh petunjuk bihi kelawan kitab sapa Allahu Gusti Allah man ing wong ittaba'a kang manut sapa man ridwanahu, manut terhadap kehendaki Allah, manut terhadap hidayah Allah, yang tujuannya subulas salam, untuk menyelamatkan rohaniyah jenengan, selamat dari belenggunya hawa nafsu. Ini maksudnya. Wa yukhrijuhum, lan ngetokake sapa Allahum ing mereka minal dzulumat, dari hati yang gelap, ilan nur, menuju hati yang terang benderang, dari hati yang gelisah menuju hati yang damai. Itu tadi biiznihi, dengan izin Allah. Artinya ketika saat ajaran dinul haq itu disampaikan ya, maka di situ bagi seseorang yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat rohaniyahnya. Subulas salam, jalan untuk menuju keselamatan. Contoh di dunia ya, ini tidak hanya di akhirat, di dunia. Di dunia siapapun rohaniyah kita, tatkala rohaniyah tidak kembali kepada Allah, berimannya semua karena Allah, maka gelisah Pak, hati sampean kali kula peteng. Sebab nyun sewu, kita di dunia ini penuh dengan ujian ya, penuh dengan ujian, penuh dengan apa, peperangan dengan hawa nafsu dalam diri kita. Ingat, hawa nafsu labelnya itu cuma satu, ngelalekno ati menyang Gusti Allah, memaksa ruhaniyah itu untuk tidak condong pada Allah, biar condong terhadap selain Allah. Itu labelnya nafsu atau syaitan itu seperti itu. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak hati iki protes, demo nang Allah terus. Gak cocok demo. Artinya gini Pak, ketika kita menemukan takdir kopdi yang gak enak, mesti gerunjal nih nanti. Kadang-kadang orang yang tidak ikut-ikut diikut-ikutkan, dimarah-marahi. Sing salah A, B ikut dimarah-marahi. Ini kalau kita biarkan. Inilah yang kumaksud adalah hati yang gelap, hati yang tidak sadar bahwasanya semua itu karena Allah. Gak sadar kita sebagai makhluk itu statusnya adalah la haula wala quwata. Iki sifat kita kan gitu Pak. Sering ya kita baca la haula wala quwata. Iki status manusia atau insan. Status kita aslinya seperti itu. Berhubung jenengan melihat mukhlasone, akhirnya menuduh iman sampean sing ngaji mukhlason. Paham ya? Padahal tanpa Allah di dalam dan di luar diriku, apa iso mukhlason gacor itu? Mboten saged. Tidak bisa Pak. Mendengar pun tidak bisa bila mana tanpa Allah di situ. Melihat pun tidak akan pernah bisa manakala tidak ada Allah. Darah mengalir pun tidak bisa mengalir sendiri tanpa Allah. Kan jelas tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun